Haleluya. Kami sampaikan salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Salam. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Haleluya. Puji Tuhan. Tangkap pujian kita bersamamu Bapak. Bapa kepada kita anak-anaknya tidak dibiarkannya, tetapi Dia selalu ada bagi kita, melewati berbagai tantangan yang kita hadapi itu menjadikan kita pemenang, sehingga mulut kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kembali tangkap pujian kita, sorak hosana.
Saudara kita bangkit berdiri bersuka cita mengangkat pujian ini. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, tunjungan hidupku. Silakan dulu. Haleluya, haleluya. Kita percaya tangan Tuhan selalu memegang tangan kita, untuk menuntun kita tetap berada di jalan-jalannya. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita. Satukanlah hati kami.
Haleluya. Kita bersyukur oleh darah Yesus kita ditebus untuk menjadi miliknya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita semua adalah keluarga Allah, orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, tidak percaya kepada hal-hal lahiriah, tapi kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya akan memberikan kita kuasa. Haleluya. Kembali tangkap pujian kita, bahagia orang percaya. Oleh percaya pada Tuhan segala sesuatu dapat terjadi. Menjadi bagian kita menikmati kuasa yang besar karena kita percaya kepada Tuhan, kita percaya pada janji-janjinya dan firman-Nya yang sungguh berkuasa. Haleluya. Masih tangkap pujian kita, dia tak pernah gagal.
puji Tuhan, juga saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk kita berdasarkan kasih Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya. Saudara, kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita yang menantikan Tuhan, membaharui hikmatnya. Bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau sudah memelihara kami sepanjang tahun 2024. Kami melihat berkat Tuhan yang selalu menyertai kami, berkat jasmani rohani. Perlindungan Tuhan juga sempurna bagi kami. Dalam banyak hal kami melihat Engkau membela kami, menolong kami. Tidak bisa kami lupakan segala perbuatan Tuhan di tahun-tahun yang sudah kami lewati ya Tuhan. Kami sudah masuk di tahun 2025 ini. Harapan baru selalu ada bagi kami. Apa hal-hal yang belum tercapai akan kami capai. Hal-hal pengharapan kami yang masih belum digenapkan, Tuhan akan genapkan sesuai dengan janji firman Tuhan. Minggu pagi pada hari pertama ini di tahun baru ini, kami menyembah-Mu, kami memuji Engkau dengan puji-pujian kami. Kami awali di tahun yang baru ini dengan penuh pujian,
Kami awali di tahun yang baru ini beribadah melayani Engkau, karena itu yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Kalau kami sudah awali di tahun yang baru ini dengan pimpinan Tuhan, maka selalu ada penyertaan Tuhan. Apapun yang kami hadapi di tahun 2025 ini, Engkau yang kami andalkan, Engkau yang di depan, Engkau berperang bagi kami. Kami tinggal tenang karena Tuhanlah selalu membela kami. Kami bersyukur Engkau berkati kami dalam menerima firman Tuhan. Urapi kami sehingga firman-Mu dapat menuntun kami di tahun-tahun yang kami jalani ini Tuhan. Teman-teman kami yang tidak hadir, yang mengikuti siaran ini juga berkati dimanapun mereka. Pendengaran mereka diurapi oleh Tuhan sehingga dapat menangkap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur kita sudah dituntun oleh Tuhan melewati tahun 2024 dan hari ini kita sudah memasuki tahun 2025. Tentu pertolongan Tuhan sepanjang tahun yang sudah kita lewati tidak bisa kita lupakan. Dalam banyak hal Tuhan membela kita, menolong kita. Dan di tahun 2025 ini karena mulai kita masuki tahun 2025 ini kita memuji Tuhan. Saya percaya saudara juga di jam-jam awal di tadi malam saudara sudah berdoa bersama dengan keluarga. Tentu permohonan kita di awal tahun ini merupakan satu kerinduan kita untuk tercapai di tahun 2025 ini saudara-saudara. Dan kita selalu bersyukur. Ternyata satu tahun sudah kita lewati dengan bermacam pergumulan, banyak masalah-masalah, kemenangan-kemenangan kita lewati, godaan-godaan bisa kita tolak, dosa-dosa bisa kita hindari dan kita bisa ada. Sungguh-sungguh bahkan di tahun 2025 ini juga menjadi kerinduan kita saudara-saudara, supaya kita kuat di hadapan Tuhan. Untuk memasuki tahun baru tanggal 1 Januari ini, di tahun 2025 saya bergumul untuk mendapatkan pesan-pesan Tuhan untuk memasuki tahun yang baru ini saudara-saudara. Dari Mazmur pasal 52 ayat 10 sampai 11, saya sangat tertarik. Kalimat itu begitu penting ya, karena pemazmur melihat orang-orang jahat bermegah dengan kejahatannya. Orang jahat merancangkan kejahatannya, bahkan orang-orang jahat mencintai kejahatan. Lalu pemazmur membilang, karena pergumulan itu begitu besar, dia bilang, aku ini seperti pohon zaitun menghijau di rumah Tuhan. Nah, kita menghadapi situasi yang sangat berat juga saudara-saudara sekalian. Ya, perjuangan kita tidak gampang. Ya, karena dosa semakin bertambah-tambah, kejahatan bertambah-tambah, kenajisan akan bertambah-tambah. Ya, kita tidak bisa mengelak itu kita di dunia ini menghadapi keadaan-keadaan dunia yang mencekam saudara-saudara. Tetapi sebagaimana pemazmur ini dia ambil tekad, ya, diambil satu komitmen, ketetapan hati, keputusan hati untuk berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saudara temukan di Alkitab kita, Mazmur pasal 52 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi di ayat 1 sampai dengan ayat 9 pemazmur sangat prihatin melihat keadaan-keadaan di sekitarnya. Sangat mencemaskan melihat keadaan-keadaan yang sebelumnya. Saudara, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Tapi diambil tekad ayat 10, 11 kita baca sama-sama ayat 10, 1, 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Coba, kenapa sampai dibilang aku ini?
Aku ini satu komitmen, saudara, satu keputusan, ya, satu tekad. Aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya, ya, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kenapa sampai disebutkan? Tetapi aku ini komitmen, keputusan, tekad, bagaikan pohon zaitun menghijau terus di rumah Tuhan. Karena melihat, coba Pak Mangun membaca ayat 1 mulai. Dia lihat kejahatan itu begitu hebat, begitu kuat, kejahatan di mana-mana. Seperti situasi kita di akhir zaman ini, gak bisa kita mengatakan bahwa baik-baik saja. Keadaan dunia sangat mencekam, terlebih menjelang kedatangan Tuhan. Coba baca dulu ayat yang ketiga. Demikian, mengapa engkau memegangkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasih Allah sepanjang hari? Coba, di sekitarnya ada orang bermegah dengan kejahatan terhadap anak-anak Tuhan, terhadap orang-orang percaya, menghadapi kejahatan, bermegah atas kejahatan. Dulu kita malu berbuat jahat, kedapatan berbuat dosa, malu. Sekarang sudah bermegah, nggak apa-apa, si Anu pun berbuat begitu. Jadi seolah-olah ya nggak apa-apa berbuat jahat itu, ya biasa-biasa saja, umum saja. Sampai bermegah, bangga dia berbuat jahat. Nah, inilah keadaan akhir zaman. Ada orang ketika lihat di siaran-siaran, sudah membunuh pun tidak merasa apa, bahkan puas dia. Aku puas hatiku membunuh dia. Coba, saudara-saudara, terbayar dendamku. Coba, bermegah atas kejahatan. Nah, itulah yang terjadi, saudara-saudara. Apalagi yang dilihat pemazmur ini, sampai dia bilang, aku ini seperti pohon, karena melihat orang sudah mencintai kejahatan. Ayat yang keempat dulu, merancangkan kejahatan. Ayat 4. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang biasa, hai engkau penipu. Iya, kita lihat kejahatan ini sudah direncanakan begitu hebat, diprogramkan. Ya, kalau pihak kepolisian kadang-kadang melihat kejahatan itu sudah terstruktur, sudah diatur sedemikian, ini melakukan ini melakukan ini melakukan, dan begitu hebat, saudara-saudara. Sudah dirancangkan, sudah diprogram, sudah direncanakan begitu hebat. Nah, itulah yang kita hadapi. Itulah yang dihadapi pemazmur. Ya, tak ubahnya seperti kita di hari-hari terakhir ini. Kalau kita tidak di rumah Tuhan, kita tidak seperti pohon zaitun menghijau, kita akan hancur. Kita juga ikut, saudara-saudara, kita ikut terlibat, atau bisa juga kita korban kejahatan kalau kita tidak berada di rumah Tuhan. Ada lagi yang ketiga, kita lihat kejahatan, mencintai kejahatan. Ayat yang kelima. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Iya, coba. Orang-orang sudah mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, menghindar perbuatan baik, dan terus dia suka berbuat kejahatan. Nah, itulah situasi yang dihadapi oleh pemazmur ini, saudara-saudara. Tak ubahnya seperti kita. Saudara, kalau merasa aman-aman saja di dunia, saudara akan hancur. Ya, lalu kemana kita berlindung? Kemana kita, saudara-saudara? Karena kita menghadapi orang yang bermegah dengan kejahatannya, orang-orang yang merancangkan kejahatannya, terstruktur kejahatannya. Bahkan orang mencintai, karena dia tahu kalau saya nggak berbuat jahat, saya nggak hidup. Jadi dia mencintai kejahatan itu, karena di situ nafasnya, di situ hidupnya. Itulah keadaan di hari-hari ini. Lalu kemana kita, saudara-saudara? Ya, di kantor kita melihat, di sekitar kita, di pekerjaan kita, waduh, bermacam-macam, kita dikelilingi orang-orang yang berniat jahat, merencanakan yang jahat, dan memang demikian, saudara-saudara. Siapa yang dicarinya? Siapa yang diincarnya? Kejahatan itu selalu mengintai, ingin membuat susah orang-orang benar, seperti Daud. Ya, Daud ini juga dihadapkan, saudara-saudara. Ya, karena ini ketika Saul, saudara-saudara, ingin menghabisi nyawanya. Ya, saudara-saudara, Daud tidak berbuat salah, tapi ingin dibinasakan si Daud ini, dihabisi si Daud ini. Tapi apa tekad Daud, saudara-saudara? Apa kita melawan jahat dengan jahat? Tidak. Daud tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, tapi dia hadapi kejahatan dengan kebaikan.
Dia selalu berbuat baik kepada Saul, kepada pesuruh-pesuruh Saul ini, semua orang-orang yang pesuruh Saul untuk membunuh Daud. Daud selalu tunjukkan berbuat baik. Berbuat baik, berbuat baik. Sama kita saudara-saudara. Gak bisa orang jahat kita lawan dengan jahat. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan, kata Alkitab. Ya. Makanya karena pemazmur ini melihat kejahatan itu begitu kuat, mereka bermegah, kejahatan mereka terstruktur, mereka mencintai kejahatan, tidak mungkin lagi mereka keluar dari kejahatan itu. Ya, makanya Daud mengambil keputusan seperti kita mengambil tekad, mengambil komitmen, mengambil keputusan supaya kita hidup seperti pohon zaitun menghijau di dalam rumah Tuhan. Ulangi dulu baca ayat ini, tetapi aku ini kata keputusan ini saudara. Ulang lagi ayat 10. Demikian, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Iya. Aku percaya dan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Iya, inilah tekadnya Daud. Aku ini. Kalau kita bilang, tapi hidupku ini Tuhan. Sekarang banyak orang ingin menghancurkan, orang ingin menggagalkan iman kita. Dan banyak sekali rancangan-rancangan yang jahat. Tetapi ambillah keputusan seperti pemazmur ini berkata, aku ini seperti pohon zaitun. Tidak pohon zaitun di luar sana yang tidak ada pelindungnya. Tapi dia pohon zaitun menghijau di dalam rumah Tuhan, di rumah Allah. Ini suatu komitmen kita di tahun 2025 ini. Apapun keadaan saudara hadapi, pergumulan, masalah-masalah, tantangan, pergumulan begitu hebat menghadapi kejahatan, dosa-dosa di sekitar kita. Ambillah satu keputusan. Aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Hebat pohon zaitun ini saudara-saudara. Kenapa disebut pohon zaitun? Kenapa enggak pohon yang lain? Pohon zaitun ini pertumbuhannya tidak secepat pohon-pohon yang lain. Ya, kalau pohon zaitun itu bertumbuh, dia bertahun-tahun akarnya terus ke bawah sana melewati pasir-pasir, batu, dia sampai bisa 6 meter ke bawah sana, akarnya merambat-rambat. Enggak langsung dia bertumbuh. Mungkin pertumbuhannya hanya 1 meter lebih dahulu, tapi terus akarnya kemana-mana, celah-celah batu ditembus sampai ke bawah sekali. Orang mungkin merendahkan pohon zaitun, kok nggak tumbuh-tumbuh? Ya, pohon yang lain sudah berdahan, berbunga, pohon zaitun belum. Pohon zaitun mengikuti proses, ya, menancapkan akarnya terus sampai ke bawah dulu, saudara-saudara. Begitu mulai dia bertumbuh, saudara-saudara. Pohon zaitun itu bisa tumbuh ribuan tahun, lebih dari umur manusia. Hebat kali pohon zaitun ini, saudara-saudara. Ya, makanya pohon zaitun itu akarnya dulu. Makanya ketika angin mau menghantam, akarnya sudah kuat, merambat di sekitar batuan di bawah itu, saudara-saudara. Musim kering dia nggak apa-apa karena akarnya sudah sampai ke bawah, sampai dasar air bisa didapatnya. Itulah kehidupan anak Tuhan. Ya, kita dikatakan seperti pohon zaitun. Aku seperti pohon zaitun ini. Ya, yang selalu menghijau. Nanti musim kering, musim panas, angin kencang, dia tetap menghijau, nggak gugur, nggak tumbang. Kenapa? Karena akar-akarnya dulu, saudara-saudara. Ya, sama seperti hidup kita, dasar kita dulu, iman kita dulu. Karena dasar dari kehidupan kita adalah iman. Iman kita harus kuat, saudara-saudara. Ya, kalau tidak pasti kita tumbang. Ya, tidak bertumbuh. Jadi pemazmur membilang hidupnya seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah, di rumah Tuhan. Apa ini artinya, saudara-saudara? Hidup kita menghijau di rumah Tuhan. Ya, tidak dibebas di sana, di rumah Tuhan. Ya, ini pohon zaitun yang spesial. Di luar sana banyak pohon zaitun juga pertumbuhannya begitu hebat, tapi tidak seperti pohon zaitun di rumah Tuhan. Ya, kalau di luar sana ya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya. Tapi pohon zaitun di rumah Tuhan,
mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dan itulah yang dikatakan Daud, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Arti pertama, hidup menghijau di rumah Tuhan, artinya hidup kita bergantung dari kemurahan Tuhan. Makanya dibilang sepanjang umur hidupku, Mazmur 23, ya Mazmur 23, umur hidupku hidup dari kasih Tuhan, dari kemurahan Tuhan. Sampai diulang-ulang Mazmur 23 dulu Pak Mangusong, ayat terakhir itu, seumur hidupku. Dan dia tahu itu dari kecil, sejak dari menggembalakan kambing domba, bergantung, berharap kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan sampai di masa tua. Coba 23, sebutkan ayatnya. Ayat 6. Iya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya mulai dari sejak dia kecil sampai di masa tua, dia bergantung kepada kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dari situ sudah kita melihat memang dia selalu mengatakan, aku ini seperti pohon zaitun yang tetap menghijau di rumah Tuhan, karena hidup dari kemurahan Tuhan. Apalah yang diandalkan oleh Daud? Kecapinya gak mahal, kecapinya gak hebat, tapi karena disertai Tuhan kecapinya, sangat luar biasa. Roh jahat bisa pergi. Hanya umban, berapalah harga umban? Kecil. Tapi umban yang disertai kemurahan Tuhan, umban itu bisa membuat Goliat tumbang, saudara-saudara. Demikian kita. Ayo, hiduplah kita seperti pohon zaitun menghijau di dalam rumah Tuhan. Hidup kita dari kemurahan Tuhan. Hidup kita dari berkat-berkat Tuhan. Ya, dan itu selalu kita andalkan, saudara-saudara. Karena kita beda, banyak pohon zaitun tapi tidak di rumah Tuhan. Tapi kita pohon zaitun yang selalu menghijau di rumah Tuhan. Arti pertama adalah hidup kita bergantung dari kemurahan Tuhan. Hidup kita dari berkat-berkat Tuhan. Di masa sukar di akhir zaman ini, pohon zaitun di luar sana bisa kering, gak menghijau karena panas terik, karena musim, karena situasi. Tapi pohon zaitun yang ada di rumah Tuhan, dia selalu menghijau. Kenapa terus menghijau? Karena dia di rumah Tuhan. Dia hidup dari kemurahan Tuhan. Kita hidup dari berkat Tuhan. Sehingga menghadapi musim panas, masa-masa sukar, masa-masa paceklik, tetap menghijau, tidak layu, tidak kering. Di Mazmur 1 sudah disebutkan begitu. Di awal dari Mazmur ini. Ya, orang benar itu seperti pohon. Ya, tapi waktu itu belum disebutkan seperti pohon zaitun dia, saudara-saudara. Tapi dia sebutkan orang benar itu akan terus berhasil apapun yang dilakukannya, karena dia di rumah Tuhan, saudara-saudara. Silakan dulu Mazmur 1 ayat yang sudah pernah disebutkan, ayat yang ketiga atau ayat yang dari atas sajalah kalau demikian. 1. Demikian berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Iya. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Terus. dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Iya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. ayat 3. Dia seperti pohon yang ditanam di aliran air. Dia belum sebut pohon zaitun, tapi dia sudah membayangkan bagaimana hidupnya seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Terus, Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, iya. dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah hebatnya, saudara. Di Mazmur 1 sudah dilihat bayangan itu begitu hebat. Dan kalau dia sebutkan begini di Mazmur, dia ingin mengatakan saya ini bagaikan pohon. Ya, satu saat walau banyak masalah, banyak tantangan, dia akan menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Ini yang pertama. Kalau ketetapan hati kita, kalau tekad kita seperti pemazmur ini, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Pertama, hidup kita bergantung kepada kemurahan Tuhan. Ya, bukan bergantung kepada kepandaian kita, bergantung kepada modal kita, bergantung kepada skill kita, enggak, saudara-saudara.
Kita berada di situasi yang sangat mencekam di hari-hari terakhir ini. Tetapi mari hidup kita seperti pohon zaitun menghijau di dalam rumah Tuhan, yaitu hidup dari kemurahan Tuhan, hidup dari berkat-berkat Tuhan. Ini yang pertama. Kalau kita bilang kita hidup dari kemurahan Tuhan, dijauhkan Tuhan kita dari sombong. Ya, kalau kita menikmati berkat itu dari Tuhan, tidak membuat kita lupa diri. Selalu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti pemazmur, gak pernah dia merasa hebat. Walau dia kaya raya, walau dia bisa membuat apapun dari berkat-berkat Tuhan, dia selalu merendahkan diri. Dia selalu bilang, siapakah diriku ini, siapakah aku ini Tuhan. Ingat masa lalunya gak ada yang bisa diperbuat. Tapi karena dia bagaikan pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan, karena hidupnya dari kemurahan Tuhan saja, dari berkat Tuhan yang selalu menyertai hidupnya sepanjang umur hidupnya, saudara-saudara. Apalagi arti dari hidup seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan. Arti yang kedua, saudara-saudara, kalau kita di rumah Tuhan, ya, Tuhan juga selalu berikan perhatian khusus kepada kita. Ya, pohon zaitun di luar juga memang disertai oleh Tuhan. Tapi khusus kalau pemazmur ini bilang, dia sepertinya ada perhatian khusus dalam hidupnya. Ada perhatian khusus dalam hidupnya. Ya, selalu ada cara-cara Tuhan. Mulai dari mengangkat dia sebagai pemimpin bangsa Israel. Kalau menurut kepandaiannya nggak mungkin, saudara-saudara. Abang-abangnya yang sudah disekolahkan untuk menjadi prajurit, dia diharapkan oleh ayahnya Isai akan menjadi pemimpin kepada bangsa Israel. Tapi nyatanya Daud, saudara-saudara, dia kayaknya melihat perhatian khusus. Ya, saya seringkali juga katakan, Tuhan, Engkau mau selalu memberikan perhatian khusus dalam hidupku. Ya, dan kita imani ini, saudara. Kalau kita seperti pohon zaitun menghijau di dalam rumah Tuhan, Tuhan akan memberikan perhatian khusus, perlindungan secara khusus kepada kita. Dan saudara, aminkan ini, kita berada di akhir zaman. Coba pergi kita kemana-mana, sangat takut kita. Di Medan ini masih marak begal, keluar jam-jam 10 takut kita. Di sana sini begal. Ya, belum lagi hipnotis, belum lagi yang lain-lain, bencana alam. Coba, ya, daerah-daerah kita kemarin di daerah Tapanuli juga ada bencana alam, banjir bandang, ya, di daerah Tapanuli sana. Ya, kita nggak bisa, saudara-saudara. Ya, tapi mari kita selalu, kalau kita hidup bagaikan pohon zaitun menghijau di rumah Tuhan, ada perhatian khusus, perlindungan Tuhan bagi kita menghadapi situasi, ya, keadaan. Kalau kita mendapat perlindungan khusus, kita seperti biji mata Tuhan. Di Zakaria dibilang, karena perhatian khusus Tuhan bagi kita, kita seperti biji mata Tuhan. Ya, amat diperhatikan, ada perhatian khusus. Coba kalau biji mata kita ini, ada perhatian khusus kepada mata kita ini. Kaki kita nggak terlalu perhatian khusus karena kita melangkah kemana. Coba kalau mata kita, panas saja kadang-kadang kita lindungi mata kita, tebu semua mata kita, perhatian khusus. Demikian kita. Zakaria berapa ini? Zakaria 2 atau berapa? Coba kita lihat. Jadi kita ini, itulah enaknya. Kalau pemazmur, aku ini seperti pohon zaitun menghijau di dalam rumah, karena dia melihat hidup dari kemurahan Tuhan. Yang kedua, dia melihat perlindungan Tuhan, perhatian khusus kepadanya. Ya, hebat kali Zakaria. Coba kita baca ini, saudara-saudara, supaya di tahun 2025 ini kita aminkan, Tuhan, aku hidup dari kemurahan Tuhan, karena aku seperti pohon zaitun menghijau di rumah Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan membuat aku hidup. Ya, ayat berapa ini Pak Mangunsong? Zakaria 2 ayat 8. Iya, Zakaria 2 ayat 8. Ya, terima kasih, silakan.
Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Iya. yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku Terus, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. iya, ada bangsa-bangsa menjara yang jahat, ya, yang jahat menjara, mengambil, ini berniat jahat dengan hati yang jahat. Bangsa-bangsa ingin menjarah, katanya ada niat-niat jahat ini, saudara-saudara. Ya, inilah mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Perhatikan lagi, lanjutkan. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Iya, coba hebat kali ini, saudara-saudara. Jadi kita mendapat perhatian khusus, perlindungan khusus. Makanya kenapa kita bergairah beribadah? Karena kita ingin seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan. Kenapa kita mesti tekad, saudara-saudara? Di tengah-tengah kesibukan kita tekad beribadah. Karena kita melihat hasilnya sangat luar biasa. Kita lihat manfaatnya sangat luar biasa kalau kita seperti pohon zaitun menghijau di rumah Allah. Karena kita lihat perhatian Tuhan bagi kita. Kita lihat berkat Tuhan. Kita lihat perlindungan, perhatian Tuhan secara khusus di dalam hidup kita. Makanya kita tekad. Kalau enggak, ya udah kayak orang kita kebaktian sekali setahun, itu pun ya udahlah. Ya kadang-kadang kan begitu. Kalau Natal satu gereja saya mantau dilihat mak liturgi. Ya, saya banyak juga mendengar mak liturgi di mana sama gereja itu Ordesina, itu Jasna, baru dikit Natal, mungkin Natal STM, Natal yang lain. Maju mana tuh jolo saudara-saudara buat mal kitab non. Ya baik mal liturgimu katanya. Setelah itu nggak datang lagi. Ya. Setelah itu nggak datang lagi berliturgi, itu pun membacanya karena nggak pernah baca kitab, ya ditertawakan orang, saudara-saudara. Coba, karena nggak merasa penting di dalam rumah Tuhan. Tapi kita coba, kita usahakan kita tergembala, kita usahakan kita beribadah. Mungkin orang bilang udah bodoh kali dah beribadah. Tapi pemazmur ini bilang, aku ini seperti pohon zaitun menghijau di dalam rumah Allah. Keberhasilan Daud ini di rumah Allah. Keberhasilannya dari kemurahan Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, menghijau di rumah Tuhan artinya hidup kita diperhatikan oleh Tuhan. Mulai dari pertumbuhan di rumah Tuhan. Tuhan mulai dari kita bertumbuh, bertunas, berbunga, berbuah. Ya. Seperti ada perhatian khusus. Seperti pokok anggur. Ya, kalau Yohanes berkata, akulah pokok anggur, aku Tuhan pengusahanya, kamulah ranting-rantingnya. Ada perhatian khusus. Pemazmur ini juga rasakan itu, saudara-saudara. Perhatian Tuhan spesial kepadanya. Kalau selalu kita baca pemazmur itu, hebat kali perhatian Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang berniat jahat. Ya. Orang yang sudah ditolong berbuat jahat kepadanya. Ya. Coba saudara-saudara sampai pengawal-pengawal mau kita binasakan aja ini. Dah bilang enggak. Kalau memang dia berbuat begitu. Aduh, kalau saya baca Mazmur ini betul-betul dia ya hidupnya seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan. Ya, banyak hal yang dihadapi. Ya, mulai dari kecil saudara-saudaranya nggak simpati sama dia. Daud ini cocoknya menggembalakan kambing domba. Orang tuanya juga nggak menaruh perhatian kepadanya. Tapi itu yang membuat dia berseru sama Tuhan. Itu yang membuat dia tekad di rumah Tuhan lah tempatku. Di rumah orang tuaku ya begini saja, nggak ada hal-hal yang baik. Tapi di rumah Tuhan dia melihat betapa hebat Tuhan mengangkat hidupnya. Ya, sampai di masa tuanya, ya kerajaannya mau diambil Absalom, dikudeta. Itu pun dia nggak benci, tetap dia berdoa terus dia, dan sangat luar biasa. Tuhan selalu menaruh perhatian khusus, perlindungan khusus kepadanya, saudara-saudara. Itu yang kedua. Jadi kalau hidup kita seperti pohon zaitun menghijau di dalam rumah Tuhan, agar kita dapatkan hidup dari kemurahan Tuhan, hidup dari berkat Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti seumur hidupku. Bahkan perhatian Tuhan kepadanya
Perhatian Tuhan bukan hanya untuk dia menjadi mengembalakan kambing domba. Perhatian Tuhan mengangkat dia untuk berada di istana. Hanya dengan kecapi, modal kecapi bisa dia di istana. Saudara-saudara, kecapi yang selama ini direndahkan, orang gak anggap apalah kecapi. Ya paling menghibur diri lah di penggembalaan, gak ada musik-musik lain yang menghibur diri. Itulah ternyata abang-abang gak nyangka-nyangka. Saudara, kita di rumah Tuhan kadang-kadang kita lihat gak nyangka-nyangka loh dia itu bisa begini. Ya, gak bisa kita pikirkan kok bisa dia, Daud kok bisa di istana. Kenapa Daud di istana? Abang-abang ya rupanya kecapinya bisa mengusir roh jahat. Hebat kali. Abang-abangnya mainkan kecapi itu biasa-biasa saja. Tapi kalau Daud mainkan kecapi itu, roh jahat Saul bisa keluar. Coba hebat saudara-saudara. Kenapa bisa roh jahat? Karena itulah penyertaan Tuhan. Bagaikan pohon zaitun yang ada di rumah Tuhan. Ya, Tuhan sertai perkara kecil. Kalau Tuhan sertai di dalam hidup kita, itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Ya, ada perlindungan Tuhan secara khusus, perhatian Tuhan kepada Daud ini, saudara-saudara. Kalau selalu dia bilang, siapalah keluargaku? Seringkali dia kalau ingat ini, siapakah diriku ini Tuhan? Apalah aku, keluarga aku? Gak ada yang bisa diandalkan. Tapi kalau dia bisa menjadi raja, memimpin bangsa Israel, walaupun banyak sekali halangan-halangan, dia memimpin bangsanya gak terlalu setuju, saudara-saudara. Tapi dia tetap tekad, ya, ada perhatian khusus kepadanya. Sampai ada kerinduan khusus bagi sebelum dia dipanggil oleh Tuhan kembali kepada Bapa. Aku harus bangun tempat tabut ini. Tabut ini gak boleh di kemah saja. Saya akan buat tempat untuk tabut. Dia lakukan semua, saudara-saudara, karena melihat perhatian Tuhan. Kalau Tuhan perhatikan aku juga perhatikan apa yang dibutuhkan oleh Tuhan. Itu makanya tekad Daud, masih sengsara, masih susah dia, karena begitu lihat perhatian Tuhan dalam hidupnya. Masa hanya Tuhan memperhatikan hidupku, mengangkat hidupku? Masa aku gak perhatian lihat tabut di kemah? Ya, lalu Daud juga memberi perhatian. Akan ku buat tempat untuk tabut ini. Kalau kita mendapat perhatian dari Tuhan, kita juga taruh apa yang ingin ku perbuat untuk Tuhan. Apa yang ingin Tuhan ku perhatikan bagimu. Banyak yang bisa kita lakukan, saudara-saudara. Wujud dari perhatian kita juga terhadap Tuhan. Ya, jangan hanya kita yang diperhatikan Tuhan. Kita juga selalu perhatikan apa yang dibutuhkan. Apa yang diinginkan Tuhan dari hidup kita. Dan kita wujudkan itu, saudara-saudara. Daud wujudkan itu karena dia lihat perhatian khusus kepadanya. Dia juga selalu lakukan pengorbanan, ya, perbuatan demi untuk pekerjaan Tuhan. Inilah yang kedua, saudara-saudara, hidup seperti pohon zaitun menghijau di dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, ya, hidup kita menghijau di rumah Tuhan. Ya, sampai bisa bertumbuh, bertunas, saudara-saudara, sampai bisa berhasil. Ya, pohon zaitun ini tidak hanya bertumbuh lalu menghijau. Harapannya pohon zaitun ini mengeluarkan buah-buah, mengeluarkan minyak. Karena bagi bangsa Israel, pohon zaitun itu begitu berharga, saudara-saudara. Perawatannya juga nggak mudah. Ya, mulai dari pertumbuhannya harus dijaga, terus dijaga. Karena menghasilkan nanti, bayangkan aja umurnya sampai bisa ribuan tahun. Berapa generasi bisa menikmati hasil dari satu pohon zaitun. Ya, sangat indah sekali sudah pohon zaitun itu. Pohon yang sangat dibangga-banggakan oleh bangsa Yahudi. Mulai dari pohonnya bisa tempat bernaung. Ya, daunnya bisa menghijau, membuat segar, ya, sampai buah-buahnya bisa dinikmati karena menghasilkan minyak penerang, baik di bait suci, termasuk ke rumah-rumah orang Israel. Minyak ini sangat dibutuhkan mereka. Itulah dikehendaki Tuhan juga bagi kita. Kalau satu saat kita sampai bertunas, sampai kita berbuah, Tuhan inginkan kita pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan sampai berhasil.
sampai berbuah-buah. Ya, Tuhan rindukan kita saudara-saudara sampai berbuah-buah. Ya, menghijau memang sudah menjadi berkat kita. Orang bisa bernaung, orang bersegar, ya, dengan perlindungan yang ada di pohon zaitun ini. Ya, tetapi Tuhan inginkan bagian-bagian yang terakhir supaya kita juga sampai berbuah-buah. Ya, sampai menghasilkan buah, sampai menghasilkan minyak, saudara-saudara. Itu yang seringkali dikatakan, kalau kita hidup seperti pohon zaitun menghijau di dalam rumah Tuhan, sampai kita berbuah, ya, sampai kita bisa berbuah, menjadi berkat, menjadi saluran berkat, ya, berbuah bagi pekerjaan Tuhan, berbuah untuk orang lain, saudara-saudara. Ya, kalau Tuhan umpamakan ini seperti pohon anggur, ya, kita akan berbuah-buah. Gak ada yang bisa kita lakukan. Pohon zaitun ini bisa bertumbuh, bertunas, berbuah karena dia ada perlindungan Tuhan, ada berkat dari Tuhan. Ya, Injil Yohanes pasal 15, coba kita lihat ini, saudara-saudara. Ya, supaya kita juga rindukan. Jangan kita seperti pohon zaitun tapi tidak berbuah. Tuhan harapkan kita semua menjadi berkat, berbuah bagi orang lain. Yohanes pasal yang ke-15. Iya, kita baca, silakan ayat yang ke-4 mulai. Demikian, tinggallah di dalam aku, Iya. dan aku di dalam kamu. Terus Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri lanjut. kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Iya, ayat selanjutnya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Iya, ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Iya. Barang siapa tinggal di dalam aku, Barang siapa tinggal di dalam aku. Nah, inilah seperti pohon zaitun, ya, yang menghijau di dalam rumah Tuhan, tinggal di dalam aku. dan Terus aku di dalam dia, iya, dia berbuah banyak. ia berbuah banyak. Ya, pasti saudara-saudara, pohon zaitun di rumah Tuhan itu satu saat akan berbuah. Dia akan berbuah banyak. Terus Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, Iya. dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Terus Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Jikalau kamu tinggal di dalam aku. dan firmanku tinggal di dalam kamu, Terus mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. iya. Nah, inilah hebatnya saudara-saudara. Jadi yang ketiga, kalau hidup kita seperti pohon zaitun menghijau di dalam rumah Tuhan, pasti akan berhasil, pasti akan berbuah. Kita imani saudara-saudara. Ya, di luar Tuhan kita nggak berhasil, kamu gagal, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan, ya, kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah. Kita akan berhasil dan kita imani. Di tahun 2024 ada sudah beberapa hal yang kita dapat berhasil, saudara-saudara. Dan kita lanjutkan, ya, berhasil yaitu berbuah banyak, menjadi berkat. Kamu, ia akan berbuah banyak. Ayat 5 tadi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, bisa menjadi berkat. Berbuah itu bisa jadi berkat, saudara-saudara. Ya, karena buahnya nggak langsung dinikmati. Kalau pohon, daunnya saja bergugur nanti ke bawah menjadi pupuk lagi bagi dia. Tapi kalau buah diambil orang, nggak jadi pupuk bagi dia, menjadi berkat. Itulah berbuah, itulah orang berhasil, menjadi berkat. Dan selalu kita rindu menjadi berkat, bukan karena kita kaya raya. Jangan. Menjadi berkat mulai dari kecil, sedikit kita, apa yang bisa ku perbuat, apa yang bisa ku lakukan, apa yang bisa ku lakukan untuk aku menjadi berkat. Ya, kalau kita di rumah Tuhan, pasti niat kita, aku mau menjadi berkat. Aku tunjukkan aku sudah bisa berbuah. Kalau nggak berbuah, Tuhan kutuk juga nanti, saudara-saudara. Menjadi berkat. Ya, kalau kita
tinggal seperti pohon zaitun menghijau di dalam rumah Tuhan. Satu saat kita akan berbuah, kita menjadi berkat, dan terus kita mulai dari kecil-kecil. Saya jadi berkat dalam hal ini. Dalam hal ini aku menjadi berkat. Dan Tuhan lihat, oh dia sudah mulai berbuah. Makin diperhatikan lagi, makin diurus lagi, makin diperhatikan, makin lebat berbuat, makin lebat. Dan gak habis-habisnya berbuah, saudara-saudara. Jadi 3 yang kita dapatkan kalau kita berada di rumah Tuhan, saudara-saudara, sampai mulai bertumbuh, bertunas, berbuah. Mulai dari saudara-saudara, kita akan menjadi berkat, berbuah banyak. Yang kedua, tidak kering. Ya, di ayat 6 itu tidak kering, tidak menjadi kering. Kalau di luar Tuhan kita kering, pohon zaitun yang kering. Tapi di dalam rumah Tuhan kita tidak akan menjadi kering. Dan yang ketiga, kalau kita di rumah Tuhan, apapun yang kita doakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Hebatnya kita kalau ada di rumah Tuhan, saudara-saudara. Dan itu makanya tema ini di tahun 2025 ini, di tanggal 1 Januari, di hari yang baru, di tahun 2025 ini. Mari saudara-saudara ambil tekad, ambil keputusan, ambil komitmen seperti pemazmur ini. Tetapi aku ini, ya, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Kita pastikan kalau kita tidak mau kering, kita tidak mau binasa, ayo berada di rumah Tuhan, pohon zaitun di rumah Tuhan. Pasti kita menghijau walau musim panas, walau masa kesukaran di mana-mana. Tinggallah di rumah Tuhan, pasti kita menghijau. Karena kita hidup dari berkat Tuhan, kita hidup dari pemeliharaan Tuhan, sampai kita bisa berhasil berbuah-buah. Karena perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan berlimpah di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, makanya di tahun ini kita rindukan, saudara-saudara. Ya, kita menghijau, jangan gampang kering. Sedikit-sedikit kita nggak menghijau. Itu tanda-tanda kita nggak di rumah Tuhan. Kalau kita di rumah Tuhan, kita hijau. Ya, tidak gampang layu, nggak gampang putus asa. Ya, selalu hijau, selalu ada pengharapan. Belum berbuah tahun ini, ke depan karena masih hijau. Ke depan pasti berbuah, ke depan pasti ada harapan untuk berbuah. Itulah pohon zaitun yang hijau di rumah Tuhan. Terakhir, ciri tanda kehidupan yang menghijau di rumah Tuhan. Ada tandanya kita lihat di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, kalau kita di rumah Tuhan, hidup yang menghijau. Tanda pertama, selalu hidup mengutamakan Tuhan. Ya, mengutamakan Tuhan. Itulah pohon zaitun menghijau di rumah Tuhan. Selalu Tuhan yang utama. Kalau di luar sana nggak Tuhan utama. Pohon zaitun di luar bukan Tuhan yang utama. Tapi pohon zaitun di rumah Tuhan, selalu Tuhan nomor 1. Ya, mengutamakan Tuhan. Ya, karena hidupnya dari kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan. Jadi segala kesibukan apapun Tuhan yang diutamakan, Tuhan yang didepankan, Tuhan nomor 1, Tuhan yang utama. Itulah pohon zaitun yang ada di rumah Tuhan. Mengutamakan Tuhan itu artinya mengutamakan ibadah, pelayanan lebih dari kesibukan apapun di dunia ini. Nanti satu saat akan terukur, akan terbukti itu, saudara-saudara. Sekarang ini saja mungkin kita merasa nggak terbukti. Saya ibadah terus, kok ya sianu-sianu yang apa. Satu saat terbukti kata kita, pasti ada perbedaan. Orang beribadah yang mengutamakan Tuhan dengan yang tidak, pasti dibedakan Tuhan pada hari terakhir itu katanya. Makanya tanda kehidupan menghijau di rumah Tuhan, yaitu hidup yang mengutamakan ibadah lebih dari kesibukan sehari-hari. Ya, mengutamakan pekerjaan Tuhan selalu utama. Selalu utama, Tuhan yang utama, Tuhan yang utama. Itulah kalau di rumah Tuhan kita, saudara-saudara. Ya. Dan tidak sia-sia kata Alkitab, semua kegiatan kita hanya kegiatan ibadahlah yang tidak sia-sia.
Ya, kegiatan persekutuan dengan Tuhan tidak sia. Yang lain banyak kegiatan kita nilainya nol, saudara-saudara. Tapi kalau kita beribadah, ya nilainya saudara-saudara tidak pernah sia-sia. Ya, di Maliaki disebutkan satu saat di hari terakhir ini akan terbukti, saudara-saudara. Mungkin awalnya orang berkata nggak ada gunanya beribadah, tapi satu saat ada perbedaan. Sekarang ini nampaknya nggak ada perbedaan. Kadang-kadang orang beribadah ini, saudara-saudara, tidak terlalu hebat. Tetapi Maliaki mengatakan itu, kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita akan terbit seperti surya. Kita bersorak-sorak seperti anak lembu lepas kanding, menginjak-injak orang-orang fasik. Itu kata Alkitab, saudara-saudara. Silakan dulu Pak Mangun, Maliaki 3 ayat 18. Demikian maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada-Nya. Iya, nanti akan kita lihat perbedaan itu, saudara-saudara. Perbedaan orang fasik dan orang benar, perbedaan orang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Pasal 4 ayat 1, hari Tuhan, silakan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Iya, ini akan datang hari-hari yang kita tunggu. Hari itu akan datang, perhatikan. Menyala seperti perapian. Iya. Maka semua orang gegabah dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Seperti jerami terbakar, lanjut dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Iya. Tuhan semesta alam, sampai tidak tinggalkannya akar dan cabang mereka. Semua dihabisi oleh Tuhan. Ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan nama, iya, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesungguhan pada sayapnya. Iya. Kamu akan keluar dan bercingkrang-cingkrang seperti anak lembu lepas kandang. Iya. Sang lanjut ayat 3, kamu akan menginjak-injak orang fasik. Iya. Sebab mereka akan menjadi abu di telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Itulah hebatnya, saudara-saudara. Jadi makanya kita utamakanlah ibadah lebih dari segala-galanya. Sukacita besar akan kita lihat, menginjak-injak itu tanda kemenangan-kemenangan bagi kita. Ya, menginjak-injak musuh ini, kata Alkitab, saudara-saudara, kita akan terbit seperti terang. Ya, kita bersukacita. Ya, saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, jadi kita tanda kehidupan yang menghijau di rumah Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Dan yang kedua, kalau kita hidup seperti pohon zaitun menghijau di rumah Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Andalkanlah Tuhan. Karena nggak ada bisa diandalkan. Kita di rumah Tuhan, mengandalkan siapa-siapa nggak bisa. Tuhanlah kita andalkan. Kalau kita seperti pohon zaitun di rumah Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam menghadapi segala pergumulan. Ya, menghadapi keadaan-keadaan, situasi, menghadapi musim apapun dalam hidup kita. Ingat, seperti pemazmur ini, tidak ada yang bisa diandalkan, Tuhan yang diandalkan, saudara-saudara. Andalkanlah Tuhan menghadapi setiap masalah, ya, karena Tuhan yang dapat diandalkan, saudara-saudara. Jangan andalkan kepandaian kita, apapun yang kita miliki secara jasmani. Daging kita ini tidak bisa diandalkan. Kita andalkan daging kita ini tujuannya hanya berbuat dosa. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, Dia akan selalu berperkara bagi kita. Ya, kita tinggal diam, Dia akan berperang kepada kita. Dia selalu memperhatikan kita dan memperdulikan kita. Hari-hari kita hadapi di tahun 2025. Kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara-saudara. Tapi kalau di tahun ini, di tanggal 1 ini, 1 Januari 2025 ini, kita ambil tekad kita seperti pemazmur ini. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Aku percaya. Ya, 3 hal juga dilakukan pemazmur ini dalam segala sesuatu. Pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, selalu bersyukur. Itu tadi kalau kita berada di rumah Tuhan, selalu percaya. Aku percaya akan kasih setia Tuhan. Nyata itu, saudara-saudara, asal kita di rumah Tuhan. Aku percaya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Yang kedua, bersyukur. Aku hendak bersyukur.
Musuh-musuhnya belum lari, tapi dia bilang ini, ayat 11, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau yang bertindak. Inilah kalau kita di rumah Tuhan, selalu percaya, biarkan Tuhan bertindak. Ya, aku selalu bersyukur sebab engkau yang bertindak. Ya, ada masalah kita andalkan Tuhan, dia yang bertindak. Ada masalah kita percaya kuasa Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizat, pasti terjadi. Percaya, andalkan Tuhan, dia yang bertindak. Saudara-saudara, bersyukur karena dia yang bertindak. Yang terakhir, karena namamu baik, aku hendak memasyurkan ke depan orang-orang yang kau kasih. Yang ketiga, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya, bersyukur, saudara-saudara. Kalau kita mengandalkan Tuhan, bersaksi kita, masyurkan dia. Ya, kalau kita menang jangan bilang karena aku hebat. Pemazmur selalu bilang karena Tuhan. Ya, aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasih. Tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ya, memasyurkan, mengingat, memberitakan. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat luar biasa. Mazmurnya sangat luar biasa disebutkan. Karena apa? Tuhanlah yang diandalkan di dalam hidupnya. Di tahun yang baru ini andalkan Tuhan. Selalu percaya, selalu bersyukur, selalu sebut, memasukkan, selalu sebut Tuhan. Ini Tuhan lakukan, ini perbuatan Tuhan, ini keajaiban Tuhan, ini kasih Tuhan. Masyurkan, diberitakan, disampaikan, dibicarakan kebaikan Tuhan. Ya, kita sampaikan. Dan itulah yang selalu disebutkan oleh pemazmur ini dalam hidupnya. Karena dia mengandalkan Tuhan. Tuhan begitu baik. Jadilah kita, saudara-saudara, seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Yang pertama, kita hidup dari berkat-berkat dan kemurahan Tuhan. Kita aminkan itu. Kalau aku hidup di rumah Tuhan, aku dipelihara seumur hidupku dari kebajikan dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, di rumah Tuhan aku ada perhatian khusus, ada perlindungan Tuhan, perhatian khusus mengangkat hidupku dari yang tidak berdaya, yang tidak mampu menjadi kuat seperti Daud. Dari gak apa-apa, hanya penggembala bisa mempunyai tahta, bisa diangkat Tuhan, terus diangkat Tuhan. Perhatian Tuhan. Kalau kita ada di rumah Tuhan, selalu ada perhatian khusus di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kita akan berbuah-buah. Pasti kita berhasil. Kita ingat kalau kita berhasil, kita pasti menjadi berkat. Berbuah-buah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Kalau kita berbuah-buah sampai bisa berbuat baik kepada yang jahat, ya, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan itu kita lakukan, saudara-saudara. Kalau kita menghijau di rumah Tuhan, selalu hidup kita mengutamakan Tuhan. Utamakan Tuhan lebih dari kesibukan apapun di dunia ini. Andalkan Tuhan. Gimana cara mengandalkan Tuhan? Percaya akan kasih setia Tuhan. Ya, biarkan Tuhan yang bertindak. Ada masalah kita, biarkan Tuhan yang bertindak. Kita selalu bersyukur, tidak bersungut masalah apapun. Bersyukur dan masyurkan, muliakan Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan lakukan perbuatan-perbuatan besar. Di tahun baru ini, mari semua kita seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan. Yang jahat, ya, orang niat jahat, orang yang mencintai kejahatan, orang yang sudah merancangkan kejahatan, semua dijauhkan Tuhan. Kita bagaikan biji mata Tuhan, dilindungi Tuhan sempurna. Sampai satu saat kita diangkat oleh Tuhan, dipermuliakan Tuhan. Saat Tuhan datang, kita akan dibawa masuk pesta nikah anak domba Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Kita datang di hadapan Tuhan dengan nyanyian pujian kita untuk selalu bersyukur di hadapan Tuhan.
Ya, kita akan naikkan pujian kita. Musim akan selalu berganti. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk selalu menolong kita. Kita berada di hari-hari terakhir. Musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan menunjuk burung di udara, burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, setia menyertaku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Pujian syukur kami Tuhan. Hidup kami dari kemurahan-Mu, hidup kami dari anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami sembah, kami agung
Kepadamu kami percaya, kami bersyukur, memasyurkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau merencanakan yang terbaik bagi kami. Allah yang memperhatikan kami, perhatian-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau pertolongan bagi kami di tahun yang kami jalani ini. Tuhanlah kami andalkan. Tidak kekuatan siapapun, kekuatan Tuhanlah kami andalkan. Kami bagaikan pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan. Ada selalu perhatian khusus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Besar Tuhan, Engkau ajaib, Engkau agung, mulialah Tuhan. Kami menghijau di rumah Tuhan, di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah keadaan dunia yang tidak ada menentu ini Tuhan. Semua keadaan dunia akan berubah Tuhan,
Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kami aman di dalam rumah Tuhan. Kami hidup dari kemurahan-Mu, dari perlindungan-Mu. Biarlah genap tahun 2025 ini kami tetap menghijau di dalam rumah Tuhan. Apapun keadaan sekeliling kami, Engkau selalu memperhatikan kami Tuhan. Kami aman, kami selamat, kami berhasil di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Setelah tahun-tahun yang kami lewati, tahun 2024, tidak bisa kami lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saat kami butuh, Engkau berikan pertolongan-Mu tepat waktu. Saat kami sakit, Engkau sembuhkan kami. Saat kami dalam mara bahaya, Engkau angkat kami. Dalam banyak hal perbuatan Tuhan tidak bisa kami lupakan. Sungguh baik Engkau. Di tahun 2025 ini lagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kami tahun-tahun yang lalu, di tahun ini juga lebih lagi kami melihat. Sampai kalau Engkau datang, kalau dunia ini makin jahat, Engkau singkirkan kami di tempat yang aman. Engkau bawa kami di tempat damai sejahtera, sampai membawa kami ke pesta nikahan domba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami penuh syukur, hati kami penuh pujian kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami memuliakan Engkau Bapa. Teman-teman kami jamaah semua yang mengikuti siaran ini berkati semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan berikan persembahan kita, ibadah kita tetap sebagai biasa. Hari Minggu baru kita ibadah saudara-saudara. Jadi hari Rabu, hari Minggu lagi kita berada di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi, apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus membelah. Semua kita bangkit berdiri. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi, apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap. Perbuatannya besar, perbuatannya besar,
kita akhiri ibadah kita ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Engkau tetap baik, Engkau menanggung bagi kami, Engkau memperdulikan kami. Sedetik pun Engkau tidak biarkan kami Tuhan. Kami yakini firman-Mu pada siang hari ini. Kami bagaikan pohon zaitun yang selalu menghijau di rumah Tuhan. Selalu percaya, selalu bersyukur, memasyhurkan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Di tahun ini kami serahkan hidup kami, apapun sedang kami rencanakan, apapun yang sedang kami harapkan, semua akan kami capai karena kekuatan Tuhan yang selalu berlimpah bagi kami. Sidang jemaat Tuhan masih di luar kota Medan, tuntun mereka, di keluarga mereka menjadi saksi, perjalanan mereka pulang Tuhan sertai, jauhkan dari mara bahaya, perlindungan Tuhan sempurna, sampai kami berada tergembala dengan benar ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur siang hari ini semua pengorbanan kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Jerih lelah kami, apapun sudah kami perbuat, Engkau balas berlipat kali ganda ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu siang hari ini. Kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tupangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan pulang, kita makan bersama disediakan oleh Tuhan. Kita nikmati bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua.